Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kurnia Fitri Jamil, SPPD KPTI MKes, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan melakukan pemeriksaan fisik dasar yang meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, sehingga mahasiswa nantinya mampu 1. Melakukan pemeriksaan fisik dengan cara yang seminimal mungkin menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan kepada pasien, serta 2. Menemukan tanda-tanda fisik dan membuat rekam medis dengan jelas dan benar. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita sebagai pemeriksa harus memberi penjelasan dan informasi kepada pasien tentang apa yang akan kita lakukan. Selamat pagi Pak Dani, perkenalkan nama saya Dr. Kurnia yang bertugas pada hari ini. Saya akan memeriksa Bapak dengan melihat, memegang, dan mengetuk serta mendengar dengan alat stetoskop ini bagian dari tubuh Bapak. Bapak tidak usah merasa takut karena ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi bila Bapak menimbulkan rasa sakit, Bapak dapat memberitahukan kepada saya. Pada saat melakukan pemeriksaan, pemeriksa berdiri di sisi kanan pasien. Diawali dengan pemeriksaan inspeksi pada saat posisi pasien duduk. Pada saat melakukan inspeksi pada wajah, kita menilai apakah kulit wajah tampak pucat atau tampak ikterik. Kemudian kita melakukan inspeksi pada mata. Untuk melihat adanya ikterus ada atau tidak, kita melihat dengan cara mengangkat bagian palpebra superior ke arah atas dan melihat konjungtiva pucat ada atau tidak dengan menarik palpebra inferior ke arah bawah. Lalu kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Hidung kita melihat apakah terdapat pernafasan cuping hidung ada atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian mulut. Kita melihat bibir tampak pucat atau tampak warna kebiruan. Selanjutnya kita melihat pada bagian leher apakah terdapat tampak massa dan ada atau tidaknya peningkatan tekanan vena jugularis. Kemudian posisi pasien duduk apakah tampak membungkuk atau tampak menahan rasa sakit. Kemudian kita melakukan inspeksi posisi pasien dari duduk untuk berdiri tegak. Silakan Pak Dani untuk berdiri. Kita menilai apakah tampak membungkuk dan saat berdiri apakah timbul rasa nyeri? Tidak, dokter. Baik, terima kasih Pak. Kemudian melihat dan menilai cara pasien berjalan apakah normal atau tidak. Silakan Pak Dani untuk berjalan ke arah sana dan kembali ke mari. Kita melihat apakah ada gangguan cara berjalan pasien. Terima kasih. Kemudian pemeriksa meminta pasien posisi berbaring, disertai untuk membuka bajunya, dan posisi pemeriksa tetap berada di kanan pasien. Pak Dani silahkan berbaring. Pak Dani silahkan membuka bajunya. Kemudian pemeriksa melakukan inspeksi bagian toraks dengan cara menilai apakah terdapat massa, jaringan sikatrik, pectus excavatum, pectus carinatum, dan melihat pergerakan hemitoraks kiri dan kanan, apakah saat bernafas tampak simetris atau ada sisi hemitoraks yang tertinggal. Kemudian kita melanjutkan inspeksi bagian abdomen dengan cara dari bagian bawah tubuh pasien untuk melihat apakah ada massa di bagian abdomen dan terdapat distensi abdomen. Selanjutnya kita kembali ke sisi kanan pasien untuk melihat apakah ada sikatrik di bagian abdomen. Kemudian kita melakukan inspeksi pada bagian ekstremitas dengan cara melihat kedua punggung tangan pasien, apakah jari-jari tampak kebiruan atau telapak tangan pasien apakah tampak pucat. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ke bagian kaki. Apakah tampak adanya edema dan ujung-ujung jari kaki apakah tampak kebiruan. Selanjutnya, melaporkan hasil pemeriksaan kepada pasien.
Bapak, hasil pengamatan kami atau inspeksi pada hari ini tidak ditemukan kelainan pada Bapak. Selanjutnya, pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi, untuk meraba denyut nadi, kita menggunakan 3 jari dengan meletakkan pada arteri radialis, dapat dilakukan pada sisi lengan kiri atau lengan kanan. Dengan sedikit menekan, kemudian mengukur frekuensi dalam 1 menit, kemudian melihat regularitas reguler atau tidak, dan volume cukup atau kurang. Selanjutnya, palpasi bagian dada dengan cara meletakkan kedua telapak tangan pada kedua sisi dada pasien, dan pasien diminta bernafas dan melepaskan pernafasan. Silakan Pak, tarik nafas, lepaskan, dan menilai apakah gerakan sisi dada kiri dan kanan simetris atau ada bagian yang tertinggal. Selanjutnya, melaporkan hasil pemeriksaan palpasi pada pasien. Bapak, hasil pemeriksaan nadi dan pemeriksaan dada Bapak dalam batas normal. Selanjutnya, pemeriksaan perkusi dengan cara menggunakan tangan kiri jari tengah sebagai landasan dan jari tangan jari tengah sebagai pengetuk. Posisi tegak lurus dengan gerakan pada pergelangan tangan kanan yang bergerak. Letakkan jari-jari tangan kiri berada di sela iga tulang-tulang interkostalis toraks dengan jari tengah sebagai landasan dan jari tengah sebelah kanan dengan gerakan di pergelangan tangan mengetuk tegak lurus dan posisi rileks dengan mendengar hasil ketukan. Normal pada ketukan toraks, suara paru-paru adalah sonor. Lakukan perkusi pada bagian toraks kiri dan kanan dari atas ke bawah. Kemudian laporkan hasil kepada pasien. Bapak, hasil pemeriksaan toraks perkusi adalah normal. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi. Pemeriksaan auskultasi menggunakan alat stetoskop. Perlu diperhatikan adalah bagian untuk telinga diletakkan tepat pada kedua telinga untuk supaya pendengaran lebih baik, dan pada ujung terdapat daerah diafragma atau membran, dan di daerah satu di belakang adalah bagian sungkup. Kedua fungsi ini mempunyai tujuan yang berbeda. Pemeriksaan auskultasi pada toraks, lakukan letak stetoskop di 3 tempat, baik sisi kanan dan sisi kiri. Dimulai dari atas, bagian atas, sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian di bagian tengah, baik di kiri maupun di sebelah kanan. Kemudian bagian bawah atau basal, baik sisi kiri dan sisi kanan. Dan mendengarkan suara pernafasan, apakah suara nafas normal yaitu vesikuler dan suara nafas tambahan seperti wheezing dan ronchi. Selanjutnya, pemeriksaan auskultasi pada bagian abdomen dengan memperhatikan ada 9 regio, yaitu hipokondrium kanan, epigastrium, hipokondrium kiri, lumbal kanan, daerah umbilikal, lumbal kiri, parailiaka kanan, suprapubik, dan parailiaka kiri. Setiap tempat diletakkan stetoskop selama 1 menit untuk mendengarkan peristaltik usus, apakah gerakan usus normal, meningkat, atau melemah. Selanjutnya, melaporkan hasil pemeriksaan auskultasi abdomen kepada pasien. Dari hasil pemeriksaan auskultasi, pemeriksaan perut Bapak dalam batas normal. Bapak Dani, pemeriksaan fisik untuk hari ini sudah selesai. Bapak dapat memakai baju kembali. Setelah saya melakukan pemeriksaan fisik Bapak, hari ini pemeriksaan fisik Bapak semua dalam batas normal. Demikianlah telah diperagakan bagaimana pemeriksaan fisik dasar. Semoga dapat bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.